Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, pada hari ini Polres Lumajang akan melaksanakan rilis 1 tahun kegiatan kepolisian yang telah dilaksanakan Polres Lumajang. Kita ketahui bersama sepanjang tahun 2025 banyak sekali agenda-agenda besar yang telah berhasil kita amankan, mulai dari awal tahun terkait pengamanan, pelatihan bupati, wakil bupati, kemudian ada kegiatan-kegiatan skala nasional dan internasional, seperti ada pengamanan operasi ketupat, kemudian pengamanan kegiatan-kegiatan kesenian yang mungkin rekan-rekan juga sudah memonitor, ada kegiatan pengamanan tari topeng Kaliwungu, kemudian pengajian-pengajian skala internasional yang dilaksanakan di Yosoni Langun yang kala itu berjumlah jemaahnya sebanyak 150 ribuan, berhasil kita laksanakan pengamanan dengan baik. Kemudian terakhir ini di bulan November dan Desember itu kita memitigasi dengan baik, dengan sempurna, pasca erupsi Gunung Semeru dengan 0 korban jiwa dan 3 orang korban luka-luka. Selain itu juga kita telah berkontribusi mengharumkan nama bangsa, nama Polda Jatim ataupun Provinsi Jawa Timur dan khususnya Polres Lumajang dengan mengirimkan atlet-atlet terbaik kita di ajang SEA Games ya, dengan menyumbangkan 3 emas untuk nama Lumajang. Baik, saya lanjut terkait penanganan kasus. Sepanjang tahun 2025 Polres Lumajang telah menerima laporan sebanyak 1.132 dengan penanganan ada di Reskrim, ada di Narkoba dan Lalu Lintas, dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.092, sehingga persentase crime clearance ataupun penyelesaian perkara yang kita laksanakan sepanjang tahun 2025 adalah 96,5%. Jika dibandingkan di tahun sebelumnya ada tren penurunan jumlah kasus, yaitu kira-kira sebanyak 20 lagi, sekitar 20-an ya, 20 kasusan, kemudian yang selesai itu naik sekitar 32 kasus. Jadi total crime clearance di tahun 2025 ini adalah 96,5%. Sepanjang 5 tahun ini merupakan persentase tertinggi. Kami bisa nanti cek lebih dalam lagi di tahun 2020 ataupun ke bawah. Di 2021 itu kita 84%, 2022 84, 2023 96, 2024 92, dan terakhir 2025 96,5%. Untuk data kejahatan yang ditangani oleh Satreskrim sendiri itu kita menerima 416 kasus dengan penyelesaian sebanyak 402 kasus dengan berbagai kasus seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, judi online, pencurian hewan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk di Satres Narkoba sendiri itu telah menerima 193 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 191 kasus. Untuk lalu lintas sendiri, kita menerima laporan polisi adanya kejadian kecelakaan yang kita tindak lanjuti sebanyak 1.132 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.092 kasus. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita berhasil untuk menekan jumlah kejahatan dibanding tahun sebelumnya dan meningkatkan jumlah penyelesaian perkara untuk memberikan rasa aman khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang kepada seluruh masyarakat Lumajang pada umumnya. Mungkin bisa disaksikan ini sebagian saja dari barang bukti yang sudah kita amankan, yang lainnya sudah kita limpahkan ke kejaksaan untuk dilaksanakan proses peradilan lebih lanjut.
Nah, ini yang sisa-sisa di sebelah kiri adalah barang bukti kegiatan lalu lintas untuk mengantisipasi balap liar. Kemudian ada beberapa knalpot bising yang sudah kita amankan, yang cenderung mengganggu masyarakat yang sudah kita terima laporan-laporan dari masyarakat. Kemudian ada barang bukti kendaraan bermotor, di depan ada barang bukti jenis narkoba, jenis handphone, kemudian barang bukti lainnya berupa uang dan lain-lain. Nah, ini juga akan segera kita limpahkan ke jaksa penuntut umum, kemudian akan segera kita ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Demikian untuk rilis pada hari ini terkait 1 tahun penanganan yang telah kita laksanakan untuk Polres Lumajang. Ya, insya Allah ke depan Polres Lumajang di 2026 akan terus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Lumajang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mendominasi cenderung adalah kasus-kasus konvensional, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, kemudian untuk tipenya ada pencurian hewan dan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian yang cenderung banyak kita terima itu kasus-kasus yang berbasis ITE, penipuan dan judi online. Nah, ini juga kami ingin menyampaikan himbauan karena betapa mudahnya penipuan yang berbasis digital ini terjadi, dan kami hampir setiap hari menerima laporannya kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlalu mudah terperdaya. Iming-iming keuntungan dalam berinvestasi, iming-iming keuntungan harga murah, iming-iming harga murah dari suatu barang, ya, iming-iming kerja, ya, kerja dan kerjasama usaha itu sering sekali terjadi, dan kami hampir setiap hari menerima kasus-kasus yang bentuknya penipuan, basisnya teknologi, ya, informatika. Nah, seperti itu. Hampir, ya, kalau banyak dari total, ya, dari kejadian itu kecenderungannya di wilayah kota, ya, kota dan circle-nya, ya. Nah, kemudian merambat sampai ke daerah-daerah yang terjauh. Ya, ini hampir merata. Nah, kasus-kasus yang tadi sering terjadi ini hampir merata di seluruh wilayah Lumajang. Nah, ini kami juga nggak berharap dan tidak berharap warga kita menjadi korban-korban penipuan, ya, dan jumlahnya juga dari kerugian itu bervariasi, tapi lumayan, ya, untuk bagi masyarakat kita. Angkanya itu mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta, bahkan ada yang miliaran kerugian dari penipuan yang berbasis digital tadi. Untuk tersangka banyak, ya. Untuk saat ini dari berbagai kasus yang ada di belakang kita itu sebanyak 29 tersangka. Terakhir, ya, ini terakhir. Dari total 33 tersangka, 4 sudah kita titipkan di lapas untuk saat ini, 29 masih berada di lapas Polres Lumajang. Untuk tersangka sudah banyak sekali. Bahkan paling banyak itu dari kasus narkoba khususnya. Ya. Ya, untuk narkoba sendiri sepanjang tahun ini sebanyak 217 tersangka yang sudah kita laksanakan proses penyidikan. Dan terkait penanganan kasus perampokan emas di jalan raya, perkembangan seperti apa? Kasus yang Perampokan emas, ya, yang terjadi belum lama di tahun 2025 ini, ya. Ya. Nah, saat ini masih terus kita lakukan proses penyelidikan. Nah, ini ada Pak Kasat Reskrim dengan timnya. Kita lakukan archive setiap periodik untuk menggali informasi-informasi yang kira-kira bermanfaat dalam rangka mengungkap kasus tersebut. Memang butuh waktu, kami juga mohon maaf di kasus tersebut masih dalam proses, ya, di 3,5% terakhir yang belum termasuk yang terungkap, ya. Nah, insya Allah di kedepannya akan kita maksimalkan. Kami juga mohon doanya semoga bisa terungkap segera. termasuk Ya. BRI Kunir, bukan? Ya, termasuk yang itu, ya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Nah, oh ya, ada titipan dari Pak Kasih Humas. Nah, ini sudah tanggal 29, sebentar lagi akan ada kegiatan pergantian tahun. Kami pada momen ini menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk pergantian tahun ini kita mari sama-sama mengisi hari dan kegiatan pergantian tahun ini dengan berdoa bersama. Kita di tanggal 31 malam akan melaksanakan doa bersama. Itu terbuka ya, terbuka untuk seluruh masyarakat dalam rangka kita bermuhasabah bersama supaya Lumajang ke depannya di 2026 dan selanjutnya lebih aman, lebih tentram, lebih tangguh dan lebih sejahtera masyarakatnya. Jadi kita hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang baik ya, memanfaatkan dengan ya biasa mungkin kita sering mendengar ada mabuk-mabukan dan lain-lain, itu kami tidak berharap itu terjadi di wilayah Lumajang. Dan ada himbauan juga untuk tidak menggunakan petasan ya ataupun kembang api sejenis lainnya dalam pergantian tahun, baik sebelum maupun pada saat pergantian tahun maupun sesudah. Itu sangat berbahaya dan dapat berisiko kebakaran ataupun dapat ya kalau salah dalam penanganan bisa mengancam jiwa orang lain juga. Ya, demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan himbauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.